Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle, mujizat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita pasti menerima dan jadi alat mujizat miracle-nya. Dalam program ini kita akan memasuki tema Natal adalah identitas. Saya ulangi, Natal adalah identitas. Dan nasnya saya ambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini adalah perkataan Rasul Petrus kepada gereja Tuhan mula-mula di Yerusalem. Perkataan ini diucapkan juga kepada orang-orang Yahudi yang melarang mereka untuk memberitakan nama Yesus. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini membuktikan identitas Natal yang di dalam Yesus adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita sadar sepenuhnya bahwa saya dan saudara dalam hidup ini punya hak dan kesempatan untuk memilih. Kita memilih hari-hari ini menjadi pengisi sejarah atau perubah sejarah. Yang lebih cilaka lagi adalah korban sejarah. Di zaman ini tidak berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Era pandemi selalu ada, era krisis selalu silih berganti. Tetapi Natal adalah identitas kita memiliki jaminan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Natal adalah kelahiran Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki jaminan Natal sebagai identitas untuk kita punya jaminan keselamatan. Kalau Anda mau ke luar negeri, misalnya ke negara tertentu, Eropa, Amerika, Australia, Anda tidak cukup punya paspor, harus punya visa. Begitu kita urus visa dan disetujui, kita dapat visa, tenang kita. Begitu ditanya di bandara, di imigrasi, mana paspornya? Ada identitas yang jelas. Natal, identitasnya adalah keselamatan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan identitas Natal kita adalah jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang penuh kasih memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, identitas adalah keadaan atau ciri-ciri khas seorang untuk menunjukkan jati dirinya. Hal-hal yang bersifat kuat dan pasti serta bisa dibuktikan keberadaannya. Identitas disingkat ID adalah bukti keberadaan kita sebagai bagian dari suatu masyarakat. Kita memperoleh ID untuk kantor kita bekerja, ID dalam ruangan lingkup RT RW, bahkan kita juga memiliki ID sebagai bukti warga negara. Kekasih-kekasih Tuhan, ID yang biasanya terdiri dari angka dan huruf itulah membuat kita memiliki akses untuk melakukan kegiatan bermasyarakat dan bertransaksi ekonomi yang sudah diatur oleh negara. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Iman kita berdasarkan Yesus Kristus yang lahir ke dunia sebagai juru selamat. Kelahiran Kristus membuat kita memiliki kesempatan untuk memiliki identitas yang baru dan yang benar. Wow. Identitas yang memampukan kita untuk memilih agar tidak binasa. Kita harusnya binasa karena kesalahan dan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kita bertobat, lalu kita menerima keselamatan dalam Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka kita yang tadinya kehilangan hubungan dengan pencipta kita yaitu Bapa Surgawi, kita dipulihkan. Jadi Yesus bukan pendiri agama, religion, tapi Yesus adalah pencipta relation, hubungan. Apalah artinya punya agama, tapi tidak punya hubungan, relation. Tapi orang yang punya relation biasanya punya agama, sebagai legalitas kita di muka bumi ini. Kitab Roma pasal 5:15 mencatat, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya tentunya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal memberikan kita identitas karena Yesus Kristus. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana. Misalnya, saya juga sering ke penjara, saudara. Tapi biasanya cuma 2-3 jam, bukan ke narapidana, ke penjara terus berbulan-bulan, itu namanya di penjara. Saya hanya khotbah di penjara dan saya merasakan, saya pernah waktu kuliah dulu, saya tiap minggu ke penjara bertahun-tahun. Kadang-kadang saya sudah bingung mau khotbah apa, karena kan kita nggak gampang. Pernah Pak Yusuf Roni waktu di penjara zaman dahulu, dia paling marah dengan orang-orang Pentakosta. Karena Pak Yusuf Roni di penjara 6 tahun, lagunya, pujiannya, sekarang saya sudah bebas. Dia ngedumel dalam hati, bebas apanya, saya masuk sel lagi apa sini. Nah, kan itu kita harus nyanyi dengan tepat. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman yang sangat berat. Begitu beratnya sampai kita tidak mempunyai pilihan selain menjalani tahanan sampai akhir hayat kita. Ada orang yang di Amerika karena membunuh beberapa kali dihukum seumur hidup 2 kali. Anda bisa bayangkan? Kalau dia sudah mati, dia dihukum lagi. Karena begitu jahatnya. Bukankah itu hal yang sangat-sangat menyeramkan? Oh, seram. Dan apa yang terjadi bila orang yang telah dihukum berat itu akhirnya tahu bahwa ia bisa dibebaskan? Pasti ia akan melakukan apa saja agar ia dapat bebas kembali. Pak Yusuf Roni pernah bersaksi bahwa begitu dia keluar dari penjara 6 tahun itu, dia ketemu
Worship leader dari Pentakosta nyanyinya, sekarang saya sudah bebas. Pak Yusuf ini dengan girang lompat-lompat. Memang dia sudah bebas beneran. Jadi tolong para WL lagunya harus tepat di mana dan kapan. Paulus menuliskan di kitab Roma bahwa kasih karunialah yang menjadikan identitas kita yang semula terputus dari Allah bisa kembali dipulihkan karena Kristus Yesus yang telah mati dan menebus hidup kita. Kasih karunia Allah yang tidak memperhitungkan apapun selama kita mau menerima anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menyelamatkan kita tentunya. Itulah mengapa Yesus Kristus disebut sebagai Juru Selamat. Karena melalui darahnya, korbannya, kita ditebus dari hukuman dosa. Saya ingatkan, ada banyak juru rawat. Ada banyak juru masak, juru jahit, juru parkir, juru pintu, juru yang lain. Juru mudi. Tapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kisah Natal adalah kisah pemulihan. Kisah di mana kita mengalami pemulihan dari hubungan yang terputus sebelumnya dengan pencipta kita. Waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi telanjang dan malu. Tapi yang dahsyat inisiatif Allah, dicarilah manusia dan diberikan kulit domba yang disembelih, lambang daripada Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih buat kita. Natal adalah pertemuan kembali antara Tuhan dan umatnya, yaitu umatnya yang merindukan kasih karunia-Nya. Natal menjadi kisah di mana identitas kita dipulihkan dan diperbaharui, sehingga kita kembali memiliki hak untuk menjadi anak-anak Bapa. Kelahiran Yesus Kristus sudah seharusnya menjadi bukti identitas kita yang tidak dapat terbantahkan. Natal kelahiran Yesus ke dunia adalah bukti keberadaan Allah yang Maha Kasih. Kita tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif mencari cara berapapun harganya. Dikatakan dalam pujian, bukan emas dan perak, bukan dengan harta yang mahal, tapi dengan korban Yesus di kayu salib. Tindakan Allah yang penuh kasih inilah yang menjadikan identitas kita menjadi baru. Sehingga kita disebut ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seiring dengan identitas baru tersebut, maka ada ciri-ciri khas yang terdapat pada orang-orang yang telah ditebus dan diubahkan menjadi identitas baru. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus 2000 tahun lalu lahir di kandang kambing dan domba. Karena memang rumah sakit bersalin, bahkan mungkin rumah bidan, rumah orang, semua menolak. Tetapi karena sekalipun kandang kambing domba itu kotor, tapi pintunya terbuka, Yesus masuk. Seberapa kotornya hidupmu, asal pintu hatimu terbuka, dia akan masuk dalam hidupmu. Hari-hari ini Yesus bukan lagi lahir di kandang kambing domba, tapi lahir di hati saudara. Yesus telah lahir ke dalam hatiku ini, hidupku ini. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia bukan mengetuk pintu di Bethlehem, pintu hatimu sekarang. Karena Yesus bukan datang sebagai bayi, sebagai juru selamat dan Tuhan. Bahkan dikatakan di kitab sebelah, Yesus akan menjadi imam, mahdi, hakim, segala hakim. Lord of the Lord, King of the King. Karena itu buka hatimu, izinkan Yesus lahir dan memerintah menjadi raja atas hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 identitas Natal dalam diri kita. Biarlah itu termeter dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjalani sesuai dengan identitas kita.
Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal saya sering khotbah pakai solar putih di sini. Bahkan karena sepanjang hari Minggu saya kalau khotbah 5 kali, 6 kali saya pakai solar terus. Saya pernah mengembalakan di Jogja dan masih mengembalakan sampai hari ini, dan ibadahnya seperti di mall. Di Jakarta juga di mall. Kadang-kadang habis khotbah nemeni tamu atau bersama keluarga makan di restoran di mall. Segera identitas saya pendeta yang solar putih itu saya tarik. Sehingga bisa berkencerama. Karena memang ada banyak film, mereka berbaju pendeta, ada solar putih tapi ternyata perampok dan lain-lainnya. Itu hanya identitas palsu. Bapak Ibu Saudara, 3 identitas Natal yang asli dalam diri kita, saya akan bongkar satu persatu. Nomor 1. Natal adalah identitas kasih kita. Saya pegang dada kita masing-masing, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, tidak terukur kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Natal memberi kita identitas kasih. Saya senang sekali kalau ada kata-kata begini. Wong Kristen loh, orang Kristen kok enggak ada kasih. Keren ya. Kristen disamakan, disejajarkan, penuh kasih. Dan mari Anda jangan tinggalkan kasih. Di Matius 22 ayat 37 dan 39, Yesus ditanya oleh orang Yahudi. Bahkan dites, apa hukum yang terutama dan pertama? Yesus tanpa babi buba langsung tentu poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan waktu Petrus menyangkal 3 kali, Yesus tidak PHK dia, tidak pecat dia. Cukup bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali karena menyangkal 3 kali. Dan Petrus fair, dia mengucapkan 3 kali sambil menangis. Dan powerful, kasih Petrus diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, semua kita tidak sempurna. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa melayani tanpa mengasihi, tapi pemberian dan pelayanan kita terbatas. Tapi kita tidak mungkin tidak memberi, tidak melayani kalau kita punya kasih. Jadi identitas Natal yang pertama, kita penuh dengan kasih, mengalirkan kasih. Karena 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat lagu sekolah minggu zaman dahulu. Karena begitu Allah cinta dunia. Jadi Allah mencintai dahulu kita dengan kasih-Nya. Yang kedua, Natal adalah identitas terang kita. Yohanes 12 ayat 46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bahkan jelas dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kita bukan terang, mohon maaf, gereja. Kita terang dunia. Kenapa kita terang dunia? Karena Yesus adalah terang. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi sekarang semua serba gelap. Sekarang semua penuh kegelapan. Tenang, segelap-gelapnya dini hari, tengah malam, akan datang yang namanya fajar yang menyingsing. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yohanes 12 ayat 46 mencatat, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Biarlah terang yang menerangi hidup kita, menjadikan kita juga terang yang menerangi dunia. Yang ketiga, terakhir, Natal adalah identitas keselamatan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pastikan hari-hari ini bahwa Bapak Ibu dan Saudara setelah punya kasih terang, ada keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat ini adalah ayat pembelaan Petrus waktu disuruh berdiam diri. Nggak boleh menyebut nama Yesus. Saya pernah punya pengalaman yang cukup seru. Saya masih kuliah teologi di Surabaya. Saya diundang khotbah di Sidoarjo, di KKR Pelajar se-Sidoarjo. Begitu saya tiba di sekolah itu, ramai gabungan sekolah, mereka bahkan seragam sekolah, mereka bilang gini sama saya, Pak, Bapak boleh khotbah apa aja tapi jangan sebut nama Yesus. Saya bilang, kenapa? Ya kami di sini ini dari berbagai macam kelompok dan juga aliran dan juga ada yang bahkan belum menerima. Terus saya bilang, baik, kalau begitu kamu salah undang pembicara. Kamu undang yang lain yang bisa untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa menyebut nama Yesus. Saya tak pamit saja, saya pulang. Loh, jangan begitu Pak, jangan salah paham. Bukan, saya tetap akan sebut nama Yesus karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus. Coba saya kalau nyanyi, misalnya lagu ini, nama Yesus, nggak boleh. Nama nggak cocok. Dalam nama dalam nama nggak cocok. Menara yang kuat, nama nggak bisa. Mohon maaf. Akhirnya mereka bilang gini, jadi gimana Pak usulan Bapak? Nah, kalau begini gimana? Dari awal sampai pertengahan dan menjelang akhir saya hanya sebut umum, tapi terakhir saya sebut jalan, kebenaran, dan keselamatan itu Yesus. Mereka setuju. Dan hasilnya luar biasa. Mereka akhirnya menerima keselamatan. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, Natal adalah identitas kasih, terang, dan keselamatan. Jangan abaikan itu. Biar itu termerti dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi kasih yang menyalurkan kasih Tuhan, terang yang menerangi dengan terang Tuhan, dan keselamatan yang memberi keselamatan bagi kawan dan teman-teman kita. Biarlah pujian ini membuat kita semakin berkomitmen bahwa identitas kita di dalam Natal adalah identitas yang pasti. Sebab memang Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan, diagungkan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kekasih Tuhan, biarlah kita memiliki identitas yang tepat di Natal yang kita sudah miliki, yaitu identitas Natal kita telah memiliki kasih, memiliki terang, dan memiliki namanya keselamatan. Jangan sia-siakan kehidupan kita yang hanya sekali dan tidak lama, tetapi dalam kehidupan kekekalan kita bukan hanya lama, selama-lamanya. Tapi kabar baiknya adalah kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat ditentukan oleh komitmen kita, keputusan kita hari-hari ini. Pastikan Wahyu 3:20 boleh termeter dalam hati kita. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapapun saudara hari-hari ini, lihat kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, nafas. Terlebih kita bisa mendengarkan saat ini firman Tuhan. Saya nggak tahu alasannya gimana, di mana Anda nonton, di mana Anda melihat program ini, tapi tidak kebetulan firman ini untuk Anda. Bahwa Tuhan mengasihi Anda. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau lahir lagi di Bethlehem, lahir di hatimu, memberi identitas visa yang pasti kepadamu. Tugasmu dan tugasku sama. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita, dan kita jadikan Dia Raja kita, sembah Dia selamanya, jadi muridnya, iring Dia, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan pasti engkau punya identitas kepastian yang jelas. Dalam Yesus, dalam kisah Natal, Anda punya yang namanya kasih, terang, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Biarlah Kisah Rasul 16 ayat 31 termeter dalam hidup kita, hidup kami. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau ada di antara kami yang dalam kisah Natal ini belum bertobat, belum punya keselamatan, belum punya jaminan kehidupan keselamatan yang kekal, kami mau bertobat dan meninggalkan dosa kami, dan kami menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dan kami menerima paket kesembuhan, pemulihan dan penyertaan Tuhan. Berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Amin.